Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, kita masih bersama dengan Kepala Unit Donor PMI Kota Tangerang Selatan, Dr. Suhara Manulang. Dr. Suhara, tadi Anda mengatakan bahwa untuk melakukan vaksinasi dengan animo masyarakat yang saat ini mulai menurun begitu ya, karena kasus penderita COVID-19 juga sudah mulai menurun. Nah, ini dengan cara door to door. Namun tentunya ada beberapa kendala. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa saat ini sepertinya mungkin pendataan masih kurang sinkron begitu ya, Dok? Sebetulnya sih ya sedang berjalan semua ya. Yang saya tahu juga di perumahan saya juga sudah terlihat data yang sudah dilaporkan ke tingkat RW dan RW nanti ke kelurahan. Nah, tinggal nanti satuan tugas mungkin mengolahnya dengan dinas kesehatan sehingga bisa kita punya fokus-fokus yang bisa digarap lah untuk door to door ini. Jadi kalau di berbagai armada pasukannya siap sebetulnya. Nah, tinggal data ini yang bisa kita sampaikan. Contoh, Palang Merah Indonesia juga ada beberapa tawaran satu komunitas warga yang menginginkan. Jadi kami selain sentra di tempat, ya sentra vaksin, kami juga akan mulai mobile pada permintaan-permintaan daerah. Tapi tetap kami akan koordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat supaya datanya tetap masuk ke wilayah kerja puskesmas tersebut, Mbak. Baik, karena memang data ini merupakan hal yang sangat penting untuk bisa mengatur strategi ke depannya dan bagaimana pengaturan tugas-tugas dan orang-orangnya begitu ya, Dok ya. Kendala-kendala yang dijumpai dalam melakukan door to door ini di masyarakat sendiri apa saja, Dok? Ya, sebetulnya kembali kepada pemahaman dan itu menjadi satu kebutuhan gitu, Mbak. Satu hal kalau ada jadi butuh kan ini kita tidak sulit ya. Tapi kalau sudah tidak butuh, nah ini kan ya tanda petik pemaksaan ini yang nggak enak kan gitu, Pak. Walaupun demi tercapainya selesainya COVID ini ya suka tidak suka ya mungkin itu sebagai jalan terakhir lah untuk kita bersama dengan pemerintah setempat, dengan aparat bagaimana untuk bisa masyarakat divaksinasi. Jadi tidak lagi bicara mau tidak lagi karena kita sudah ingin selesai tahun ini kan, Mbak ya. Ingin kita Artinya hidup sampai normal. saat ini masih ada penolakan ya, Pak, dari masyarakat? Bukan penolakan, sebetulnya kan ada beberapa yang tadi itu merasa selesai gitu, Bu ya. Ah, ngapain juga divaksin gitu. Kan sudah kasusnya sedikit begitu. Tapi kalau penolakan-penolakan yang secara ekstrim mungkin sih ada. Ya, saya kira tidak bisa menutup mata bahwa juga mungkin masalah datang ke tempat vaksinasi dan lain sebagainya. Kalau mengenai ketersediaan vaksin sendiri bagaimana, Pak? Apakah ada kendala di sana? Kalau sekarang tidak, kelihatan kita siap. Untuk PMI sendiri disediakan vaksinnya itu ada 4.600 sekian. Jadi sudah siap, baru terpakai paling 600-an ya. Kita Iya, masih tersedia. Masalah mengenai jenis vaksinnya sendiri kan setiap orang tentunya akan untuk vaksin pertama kemudian vaksin kedua ini kan biasanya harus disamakan begitu ya, Pak ya, sehingga jenis-jenisnya itu juga harus tersedia. Nah, ini mungkin apakah ada begitu ketersediaan vaksin yang untuk jenis-jenis tertentu yang masih sulit, Pak? Nah, ini memang yang kompetensinya dinas kesehatan harus menjawab, Mbak ya. Memang ini memang ya saya sekalian aja menyampaikan pada masyarakat bahwa semua vaksin saya kira sudah melalui satu uji klinis ya. Jadi kita percaya saja. Karena sekarang ini kan kita selalu melihat brandnya ya. Wah, ini produksi negara mana dan semua gitu. Saya kira semua sudah lolos uji klinis dan Balai POM sudah ada edarnya dan kita melaksanakan. Saya kira itu. Nah, tinggal masalah ya awal-awal memang akhirnya kan
dari satu jenis pindah ke yang jenis gitu. Nah, jadi sebaiknya memang mengikuti aturan yang berlaku ya, karena tahapan-tahapan satu vaksin yang sama sebaiknya yang pertama dan kedua sama ya. Baik, Kecuali mungkin kalau booster ya. baik, kalau begitu tadi dokter tadi mengatakan bahwa ada strategi-strategi tertentu yang sebaiknya mungkin memang dibicarakan kembali ke depannya. Ini strategi apa rencananya yang akan dilakukan dengan adanya mungkin beberapa kendala-kendala tadi, Dok? Ya kalau jajaran Polres kira udah bergerak ya. Jadi setiap ada satu aktivitas itu langsung ditanya dengan timnya, ya, kalau belum divaksin langsung divaksin di tempat gitu. Ya silakan strategi itu. Tapi kalau PMI kan akan tetap mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan. Bagaimana nanti kami bergerak. Tapi ada beberapa komunitas yang selama ini ada hubungan kerjasama kemitraan dengan PMI, kami akan lakukan ya. Dan tinggal kami lapor ke Dinas Kesehatan. Tapi kalau door to door misalnya ke rumah, apalagi ke sekolah, ini perlu ada satu pembahasan. Jangan sampai kita ya tujuan bagus dengan cara yang salah juga nanti kan tidak baik lah. Jadi kita ikut saja kalau Bank Merah Indonesia siap ya untuk bergerak bersama untuk sesama. Nah itu kan tema tahun ini ya. Kalau untuk door to door sendiri begitu daerah mana Dok yang menurut dokter perlu difokuskan pada saat ini khususnya di Kota Tangerang Selatan? Jadi kalau saya lihat ya kan Tangerang Selatan kalau dibagi dua yang ada perumahan, ada yang memang daerah penduduk ya. Jadi kalau perumahan saya kira pemahamannya lebih baik ya pemahamannya. Dan itu pun kelihatan sebelum ada di Tangsel pun mereka juga udah vaksin di tempat lain ya. Nah kemudian di yang penduduk inilah yang kelihatan yang perlu dengan strategi khusus ya pendekatannya sehingga bisa dilaksanakan vaksinasi. Nah ini pasti pendekatan dengan tokoh-tokoh sebetulnya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kita dekatin, tapi kita kembali dari data yang ada dulu ya Mbak ya. Data yang ada nanti Puskesmas akan mengklaster dan mapping lah sehingga akhirnya kita tahu permasalahannya. Baik, dokter terakhir mungkin ada imbauan kepada masyarakat khususnya Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan vaksinasi bagi yang belum agar segera tercipta herd immunity di sana. Ya terima kasih ya. Jadi kesempatan ini sampaikan bahwa COVID-19 ini belum selesai ya. Jadi hanya 2 obatnya, belum ada obat yang lain, hanya 2 yaitu pertama adalah apakah tertular virus benarannya COVID-19 atau SARS-CoV-2, saya kira ini tidak kita harapkan. Yang kedua adalah virus yang dilemahkan atau bagian virus yang dibuat jenis vaksinasi. Saya kira ini yang kita harapkan. Jadi hanya 2 itu. Jadi kita tidak berharap lagi ya tidak terjadi lagi gelombang ketiga ya yang sekarang lagi rame ya, meningkat dan sebagainya. Kan kita hadapi liburan, udahlah sepatnya kita vaksinasi sehingga nanti Desember Januari kalaupun tertular ya siapapun masih bisa tertular, tapi keparahannya atau perburukannya atau kematiannya itu kecil sekali. Jadi imbauannya kita kawinkan sekarang kan masker dengan vaksinasi lah. Tetap protokol kesehatan, terutama masker dan secepatnya kita vaksinasi. Baik, Dokter Suhara terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang Dok. Salam sehat.